Oke, kita mulai market review kita hari ini. Ya, ada chart di situ ya. Teman-teman bisa lihat hari ini siapa yang FOMO. Mungkin ini pertanyaan yang selalu terjadi kan pada saat market sedang euforia-euforianya, pada saat market sedang fear, kita juga ikutan fear. Tapi saat market euforia, kita ikutan euforia dan akhirnya FOMO. Mungkin di kemarin kalau nggak salah ya, atau tadi pagi ya, saya udah share bahwa oh ya memang kita masih punya indeks harga saham gabungan, memang masih punya ruang untuk kenaikannya kan. Dan nggak disangka ya, cuman disisain shadow top di atas. Jadi habis kena resisten, kemudian dia mulai turun kembali mengikuti pergerakan regional. Ya, saya pikir indeks harga saham gabungan mau tampil beda pada awalnya ya. Ternyata setelah jam 10 langsung kayak terjun payung di situ ya. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang wajar ya sebenarnya, koreksi pada market ya. Kalau teman-teman lihat pada saat dia break di sini nih, euforia kan sudah mulai terjadi. Ya kan? Euforia udah gede sekali terjadi di situ. Semua orang udah siap HK. Besoknya dia turun. Ya, besoknya turun. Betul ya? Ini kan ada penurunan besoknya kan. Dia retest tapi tidak sampai turun ke bawah trendline. Nah, yang terus habis itu pada hari Senin kemarin kita melihat tepatnya hari Jumat ya, Dow Jones itu kan ditutup hijau, betul ya? Kita lihat sebentar ya. Nah, Dow Jones itu kan ditutup hijau pada hari Jumat kemarin. Ini yang candle yang kedua terakhir itu ditutup hijau. Nah, tetapi hijaunya kan jadi kayak apa ya? Ada sebutannya kayak harami ya, karena dia masih nempel kan di candle sebelumnya kan, di candle yang sebelumnya kan segede gini nih. Nah, dia kan masih ada di antara itu atau di dalamnya kan, jadi kayak kelihatannya kayak orang hamil gitu, makanya disebut sebagai harami kan. Ya, haram ya. Ya, nah, itu habis itu pada penutupan Senin kemarin itu ternyata ditutup turun ya. Nah, secara teknikal untuk Dow Jones sendiri memang dia cenderung akan kembali menguji ke bawah sini ya, ke support di bawah situ. Ya, jadi tidak heran gitu. Jadi tidak mengherankan kalau misalnya dia cuma membentuk sebuah candle hijau tetapi kecil aja. Nah, kita kan ngelihat kayak gini ya. Ini adalah high-nya, kemudian ini adalah lower high-nya. Ya, jadi ini memang udah periode di mana dia udah mulai downtrend di situ kan. Tapi apakah kita boleh katakan dia akan downtrend? Enggak juga gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia hanya akan mengalami base atau konsolidasi dari situ. Ya, kenapa? Karena seasonal index yang bullish di akhir tahun itu kan bukan cuma indeks harga saham gabungan. Dan itu berlaku di hampir boleh dibilang di semua indeks di dunia ya. Di mana indeks selalu akan ada periode di mana bullish terjadi di akhir tahun. Jadi di situ kan ada window dressing, Santa Claus Rally ya, terus habis itu nanti sampai ke January effect. Nah, kita berharap juga ya bahwa di Dow Jones itu terjadi seperti itu. Nah, penurunan yang di Dow Jones ini itu juga sebenarnya tidak mengherankan ada penurunan itu. Karena apa? Dow Jones itu sudah rally begitu panjangnya. Ya, sudah dari apa? Oktober 2020 berat sampai ke atas ini. Ini kan all time high. Kebayangkan ya, pandemi masih berlangsung, terus corona masih ada, tapi dia all time high. Ya, berarti kan seperti seakan-akan ya pandemi itu nggak pernah ada, nggak pernah eksis sebelumnya. Ini apa ya sih sebenarnya yang teman-teman bisa lihat dari situ ya? Pertama itu karena masalah likuiditas. Oke, ya teman-teman tahu lah ya waktu di pandemi kemarin bagaimana quantity easing yang diluncurkan oleh the Fed, pemerintah US, begitu besarnya stimulus-stimulus yang dikasih sehingga pasar kebanjiran likuiditas. Nah, pada saat-saat di sini kan udah mulai ada action dari the Fed kan bahwa akan ada tapering off, bahwa akan ada penghentian quantity easing EQ-nya itu akan mulai secara bertahap dihentikan ya, dikurangin.
Nah, kita akan mulai melihat adanya tapering off. Nah, pasar mulai akan kekurangan likuiditas di sana. Nah, koreksi ini itu merupakan koreksi yang kalau saya bilang sih koreksi yang sehat untuk Dow Jones. Ya, karena dia harus ini udah all time high, ini all time high sehingga dia butuh koreksi. Koreksi dalam rangka apa? Taking profit untuk mendapatkan dana segar kembali. Ya, kalau sampai dia bisa best di sini dan kemudian dia breakout nantinya, entah apapun triggernya lah ya. Sekarang kan orang masih wait and see karena pemerintah US kan udah shutdown, harusnya secara de facto kan dia harusnya udah shutdown kan, karena undang-undang untuk kenaikan pagu utangnya kan tidak disetujui, bukan tidak disetujui, sampai sekarang masih dibahas di apa namanya di Kongres dan di Senatnya kan, ya, dan sampai Presiden Biden harus mengeluarkan kayak apa ya, kalau kita di sini mungkin kayak perpu gitu ya, agar si pemerintahan ini tidak shutdown, jadi tetap masih bisa berlangsung ya, tetap masih bisa beroperasi secara normal sampai bulan Desember kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman cek lah ya di itu ya. Nah, artinya kalau misalnya oke dia sampai Desember ya, nah berarti kan ini yang shutdown yang kemarin yang saya mungkin kita pernah bahas juga ya di market update atau di review ya, bahwa shutdown itu memang sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan karena pasti akan lewat lah ya. Cuman memang ke depannya kita akan melihat memang akan ada periode mungkin koreksi yang agak-agak besar di sana ya, kalau orang bilang ya kayak krisis segala macam. Cuman ya kita lebih baik tidak bicara mengenai krisis dulu ya. Kita bicara mengenai periode bullishnya dulu. Oke. Nah, itu Dow Jones. Jadi kemungkinan besar ya hari ini juga mungkin dia akan kembali retest ke arah sekitar support ini. Nah, kalau Dow Jones retest, harusnya kan ada pengaruh ya ke regional kita lah ya, di Eropa, di Australia, termasuk di Asia, termasuk kita ya. Jadi ada pengaruhnya dari si Dow Jones karena ini kiblatnya indeks seluruh dunia kan, dia melihatnya ke situ kan. Ya, jadi oleh sebab itu kita akan cenderung melihat bahwa indeks harga saham gabungan itu ada peluang untuk retest kembali ke arah trendline. Oke, ya dia mau retest ke sini lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya dia retest sampai ke sini tok ya, sampai di high yang sebelumnya, ya itu juga bagus buat kita ya. Tapi kalau dia bisa koreksi, ya koreksi hilangin euforia yang ada, itu akan mungkin lebih menarik ya buat indeks ke depannya. Jadi kalau dia bisa pullback sampai sini, terus kita akan mulai lihat indeks naik ke atas. Kenapa? Karena kalau lihat Jakarta Seasonal Index, Oktober itu kan sebenarnya adalah kita bilang apa ya, tahap awal di mana bullish terjadi. Ya, Oktober belum bullish ya. Agustus, September itu adalah bulan paling jelek. Ya, Agustus terutama lah ya, bulan paling jelek. Ya, September kita datang ya, akhir-akhir September kemarin kan kita udah mulai melakukan akumulasi kan. Nah, Oktober ini itu adalah periode awalnya bullish. Jadi kita masih mengharapkan ya, kita masih mengharapkan bahwa pasar itu masih memberikan kepada kita kesempatan untuk setidaknya ya ngambil sebuah peluang ya, dari sini kan ke sini kita dapat cuan sedikit lah ya. Kemudian dia bisa agak sedikit melakukan konsolidasi di sana. Kenapa? Karena di sini ada resisten kan yang mesti dia tembuskan. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi dia konsolidasi dulu, kurang lebih di situ kita bisa ya sedikit enggak menikmati profit yang sudah kita kumpulkan waktu di minggu ketiga, minggu keempat September. Kita ini kan agak panen sedikit ya. Nah, habis itu Oktober ini kita berharap loh ya, ini harapan loh ya. Moga-moga moga-moga seperti itu ya, sesuai dengan plan kita ya. Ini dia bisa konsolidasi di situ. Konsolidasi sembari ngumpulin sedikit tenaga untuk break dari sini. Ya. Nah, karena apa? Karena kita ngelihat memang di Dow Jones sendiri kan memang masih dalam keadaan minornya adalah downtrend kan. Nah, jadi kita berharap adalah ya udah indeks wait and see di sini, kemudian akan break di situ. Kenapa kita bisa beranggapan dia akan konsolidasi di sana?
Karena ada beberapa sentimen, ada beberapa faktor yang sebenarnya yang cukup mendukung indeks kita bisa terus bergerak ya. Satu adalah harga komoditi. Nah, harga komoditi seperti yang kita tahu bahwa kita ini negara komoditas. Ya, sebagian besar ekspor kita adalah komoditas. Nah, dengan apa ya? Dengan naiknya harga komoditas itu sebenarnya semuanya sebuah apa ya? Sebuah keuntungan kalau kita bisa mengambil kesempatan dari sini. Ya, itu satu, oke. Tapi di lain sisi itu juga ada sebuah kerugiannya. Saya udah pernah bahas ini ya. Kalau harga komoditas naik, tentu akan membuat barang-barang yang mungkin bahan baku yang tadinya buat industri kita dalam negeri ya, kita nggak bisa bikin kan. Jadi terpaksa kita ekspor apa itu namanya raw material. Jadi kayak misalnya kayak kita butuh stainless steel, berarti kita ekspor apa namanya itu batu bara kan, ekspor batu bara, nanti kita import stainless steel. Jadi kalau batu bara kita harganya begitu selangitnya, ya tentu ekspor kita akan kebagian getahnya. Dalam arti kita akan nanti impor barang-barang yang sudah jadi, berarti bahan baku untuk industri kita itu dalam keadaan mahal. Ya kita nggak mau seperti itu kan. Nah, jadi oleh sebab itu makanya saya katakan bahwa kenaikan harga komoditi ini akan cepat atau lambat lah ya, pemerintah akan mulai turun tangan dalam hal itu ya. Kita nggak tahu apa yang akan menyebabkan turunnya harga, seperti kayak minyak lah ya. Minyak kan sekarang udah mau mencapai hampir 80 atau sudah di atas 80 ya. Oh, sudah di atas 80. Nah, ini aja begitu minyak udah membara begini ya. OPEC kan langsung itu kan melakukan meeting ya, OPEC meeting ya dan lain sebagainya ya. Tujuannya apa? Apakah kita perlu ya menambah suplai minyak sehingga harganya mulai turun ya. Karena harga minyak yang terlalu tinggi, ini gas tinggi, minyak tinggi, batu bara tinggi, otomatis kebutuhan energi, apalagi sebentar lagi akan musim dingin ya, itu akan mahal sekali loh. Ya kan? Nah, jadi kayak contoh lah, misalnya kayak PLN atau mungkin saya rasa PLN negara lain itu pun udah pusing 7 keliling ya. Mereka menjual listriknya dengan harga tetap ya, tetapi untuk menghasilkan listrik itu operasionalnya naik tinggi loh. Ya, beda banget kalau kayak batu bara kan kita bisa tahu ya, beberapa bulan yang lalu itu masih di angka-angka 100-100-an, sempat di 100 US dollar begitu lamanya. Ya kan? Nah, sekarang sudah naik 100 kali lipat bahkan lebih. Ya, kalau batu bara sekarang mungkin udah 240 kalau nggak salah ya. Kita lihat ya. Batu bara ya 240 ya. Kalau misalnya kita bandingkan ya waktu di bulan Mei, Jun, April itu masih di bawah 100 US, ini sekarang sudah naik itu hampir 150%, kebayang ya? Ya kan? Nah, jadi otomatis sebenarnya itu akan mengganggu sekali. Itu akan mengganggu perekonomian. Nah, kita ya tentu ya kita berharap ya ini jangan sampai ya terjadi krisis duluan. Ya, ini jadi periode bullish akhirnya buyar ya. Tetapi secara teknikal kembali lagi ya ke indeks harga saham gabungan ya. Kita melihat ya kenaikan harga komoditi itu cukup menguntungkan neraca perdagangan kita. Untuk saat ini secara short term saat ini cukup menguntungkan neraca perdagangan kita. Ya. Nah, kalau ini berlangsung long term, nah itu yang bahaya. Nah, jadi karena ini short term, jadi kita masih akan melihat mungkin sampai Desember sampai Januari kita masih cukup aman lah untuk mengikuti Jakarta Seasonal Index kita, di mana Oktober, November, Desember itu ada periode bullishnya. Oke? Ya. Nah, sekarang kita mulai ya, masuk coba ya. Sekarang karena kalau ini potensi untuk koreksi, kira-kira nih ya, kira-kira saham apa yang kira-kira kalau misalnya saya masih mau koleksi nih ya,
itu masih memungkinkan buat saya. Jadi tidak sampai membuat saya FOMO ya. Kita bahas misalnya contoh hari ini. Oh ya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau dibahas ya, saham-saham yang mau dibahas, silakan teman-teman bisa ketik langsung di chat sekarang ya. Oke. Jadi kita lihat hari ini sebentar ya. Nah, hari ini ada sebuah sektor yang cukup menahan pergerakan indeks ya. Sektor apakah itu? Ya, sektor itu adalah IDX non cyclical ya, IDX non cyclical. Jadi ini adalah penahan indeks hari ini. Jadi dia tidak sampai turunnya sampai benar-benar parah banget gitu ya. Nah, di indeks non cyclical teman-teman bisa lihat lah ya, di situ ada yang menggerakkan indeks non cyclical ini akhirnya breakout ya, breakout. Itu paling pertama adalah pada saat dia di sini itu adalah INTP dan Tekim ya. Jadi kertas yang menggerakkannya dia. Ya, yang kedua yang mulai menggerakkan si sektor ini adalah CPO. Ya, sektor CPO. Nah, hari ini yang menggerakkan lagi si ya indeks non cyclical ini, sektor non cyclical ini adalah ini tadi Bu Nadia, saham-saham yang berhubungan dengan beras, berhubungan dengan Aisyah lah, hoki lah ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini non cyclical di sini ya. Teman-teman bisa cek ya di sini saham-sahamnya. Ya, ini kan yang menggerakkan ya, Ali ya, terus Aisyah hari ini bergerak. Terus habis itu ada BWPT. Ini yang bergerak loh ya. Nah, kita masih menunggu sebenarnya dari indeks ini adalah ini IMM nih. Cepin, JPFA, WMUU termasuk main ya. Nah, itu bagaimana? Yuk kita lihat yuk sebentar ya. Ini kan teman-teman lihat ya, dari non cyclical ini kelihatannya kayak ada yang candle terakhir ini ada peluang kan dia akan pullback sini. Betul ya? Ya, dia ada peluang akan pullback ke arah resisten yang ditembus menjadi support pergerakan saat ini ya. Nah, kita lihat ya, misalnya Cepin bagaimana, terus habis itu JPFA bagaimana, karena dari sektor ini itu yang belum jalan. Ya, nah kita lihat ya. Misalnya kayak Cepin ya, oh ini udah mulai breakdown nih. Ya, jadi kalau misalnya dia break dari trendline ini, berarti ini udah mulai gagal ya. Ini kita lihat market leadernya. Kedua adalah JPFA. Oh, ini kan juga sama ya. Nah, ini ada peluang dia akan kembali ke sekitar support di sekitar 1.700. Jadi buat teman-teman yang kayaknya fans banget ya sama JPFA, fans banget sama si IMM ini, ya ini teman-teman adalah kesempatan teman-teman bisa lihat ini untuk apakah saya bisa koleksi apa enggak ya. Habis itu ada namanya main. Main ini kita masih swing ya. Swing sampai ke atas ini ya, masih 900 ya. Ini udah mulai lagi retest ke trendline. Ya, kita nggak tahu apakah besok dia akan bisa naik atau tidak ya. Tapi setidaknya ya, ini kayak main lah ya, main yang kebetulan yang saya ikutin ya. Ini masih cukup manut dengan trendline-nya. Dia masih terus ikut-ikut di situ ya. Oke. Nah, habis itu satu lagi adalah WMUU. Ya, ini kebetulan saham yang baru IPO ya. Jadi fundamentalnya masih belum bisa kita lihat dengan sangat jelas ya. Karena laporan keuangannya juga baru keluar beberapa ya. Kalau nggak salah LK Q2 sama Q3 yang udah mulai keluar. Ya, tapi secara teknikal dia juga udah berada di area-area yang cukup inilah, cukup menarik ya, di sekitar 520 ya. Apa yang dia tunggu kita nggak tahu. Ya, tapi kalau misalnya WMU bisa balik ke sekitar 150 ya di area-area support ini, itu mungkin menarik juga buat teman-teman bisa melakukan koleksi untuk teman-teman yang agresif ya. Ya, itu yang kita lihat ya. Sedangkan kalau yang saham-saham yang lain ini kan udah jalan ya, misalnya kayak LSIP ya. Ini sekali lagi teman-teman ya, ini mumpung kita lagi membahas saham-saham CPO, ya ini kan saham yang sedang berlari. Ya, kalau teman-teman tidak mau terjebak dalam yang namanya FOMO, ya jangan kejar.
jangan dikejar ya. Yang teman-teman lakukan adalah tunggu dia pullback. Ini udah di sekitar resisten. Ya, ini udah di sekitar resisten nih. 1.400 ya. Udah di sekitar itu. Jadi udah tenang aja, tunggu dia pullback. Ya sama kayak saham-saham yang berhubungan dengan batu bara. Ini kita udah mulai boleh memperhatikannya. Saya ambil contoh misalnya, ini adalah saham yang saya incarkan. Ya, nih kayak misalnya Harum. Teman-teman kalau misalnya mau koleksi ulang, ini dia udah mulai pullback. Ya kita nggak kejar. Ya, nah kita berharap adalah saham-saham CPO pun begitu. Ya. Dia naik. Oh iya, itu sesuatu yang membahagiakan buat kita. Kenapa? Karena secara teknikal itu memberikan konfirmasi buat kita. Oh, ini ada power di situ. Memang ada sebuah pergerakan yang mengaminkan gitu ya. Yang mengaminkan bahwa misalnya kayak Harum gitu ya, ini udah mulai jalan lagi. Terus habis itu CPO. Oh iya, dia udah mulai jalan lagi. Kita kan rekomend saham-saham CPO itu pada saat dia masih di bawah, ini contoh misalnya kayak Allian, dia masih ada di bawah, di bottom ya. Sebelum periode bullish ini terjadi ya, teman-teman udah bisa koleksi di situ. Nah, saat dia lari, ya udah stop, termasuk kita kalau teman-teman udah ada di dalamnya, tapi kayaknya saya belum cukup cicil nih, kok dia udah lari, ya sudah stop, tunggu dia pullback, tunggu dia best, gitu ya. Poinnya selalu di situ. Teman-teman ya, saya juga sekalian ingatkan ya, jangan cuman denger di luar gitu. Oh nanti ini HKK ini. Tapi cek dulu ke teknikalnya, cek dulu ke chartnya. Jangan sampai yang diomongin itu ada di pucuk-pucuk sini. Sehingga teman-teman udah hajar aja baru cek chart. Nah itu udah kebalik. Ya, lakukan persiapan dulu di awal, siapkan diri dulu, siapkan plannya dulu. Nah, udah tinggal action berdasarkan plan itu, bukan kucuk-kucuk datang ke pasar. Makanya akhirnya teman-teman pasti akan kejebak di situ. Ya FOMO lah dan sebagainya kayak hari inilah. Betul ya, kalau teman-teman ikutin market update, market review ya, sepanjang September ya, mungkin di minggu ketiga September saya udah katakan ini udah waktunya kita akumulasi. Jangan swing lagi, jangan lakukan scalping segala macam kan. Akumulasi berarti kumpulin dong barang-barang yang sedang murah-murahnya. Ya kan? Nah, kita panen hari ini. Nah, saat kita panen hari ini, biasanya banyak sekali yang datang berkerumun di sana. Pada saat harga sedang ada di pucuk-pucuk ya, teman-teman bisa coba pelan-pelan merasakan itu ya, yang saya sering sebut sebagai shifting psikologi itu ya. Saat berita-berita ya, kenapa saya sering share berita ya, agar teman-teman mulai bisa merasakan bahwa oh ini sebenarnya sedang terjadi apa ya di pasar saat ini ya. Kalau mereka sedang euforia, oh berarti ini sudah kondisi di mana banyak sekali saham-saham ada di pucuk. Ya ini pucuk masih dalam arti bukan berarti nanti habis sudah terus turun udah habis selesai, enggak ya. Maksudnya adalah kalau teman-teman beli sekarang pasti jatuhnya mahal. Kita kan misalnya beli di daerah sini kan. Kalau teman-teman beli di sini walaupun nanti akhirnya dia pullback terus dia naik lagi, kan kondisi yang teman-teman beli itu dalam kondisi yang mahal. Ya kan? Ya kan? Nah, secara teknikal kan kita trader kita berusaha banget ya membaca dari teknikal untuk mendapatkan harga yang terbaik. Ya kayak ibu-ibu nawar di pasar gitu. Ibu-ibu kan tidak pernah loh mau beda kan kayak bapak-bapak ya. Saya nggak tahu berapa banyak ibu-ibu di sini ya. Kentang pasarannya adalah sekilo misalnya ya anggaplah 15.000 sekilo ya. Ada nggak kentang 15.000? Saya nggak tahu soalnya. Ya. Nah, si ibu-ibu itu nggak mau terima. Pokoknya lu kurangin gua baru seneng. Ya, nah tawarlah seperti itu. Tapi ya kalau di trading ada teknikalnya. Jadi ya kita nggak sembarangan nawar. Misalnya contoh Ali saya mau tawar dia di 5.000. Teknikalnya di mana? Paling dia bisa turun ya ke 8.000 gitu kan. Kalau misalnya nawar sampai ke 5.000 ya mungkin aja. Tapi ya nanti kalau mungkin ada terjadi kebakaran pada perkebunan Ali ya mungkin ya akhirnya harganya jatuh sampai ke situ mungkin ya. Tetapi kalau sekarang ya secara teknikal ya kita melihatlah harga wajarnya ada di
sekitar EMA 20 di 9.000 ya, berarti kita tinggal tunggu dia turun di EMA 20. Siapa tahu dia bisa tes sampai ke support yang resisten yang dia tembus kemarin ya di 8.650. Kalau market indeks harga saham gabungan pullback, bisa aja kita berharap dia pullback juga ke arah situ kan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah kejar-kejaran. Oke, nggak usah kejar-kejaran. Jadi tentukan sejak awal itu punya sebuah metode, punya sebuah trading system yang memungkinkan teman-teman. Oke, saya pakai ini. Teman-teman bisa lihat lah ya waktu saya dari market update, market review segala macam. Yang kita pakai apa? Yang kita pakai cuma trendline, habis itu support resisten. Udah itu tok kan? Ya teman-teman. Yang paling yang mungkin yang sering kita tampilkan adalah yang volume ya atau di moving average kan. Selebihnya itu benar-benar kita menggunakan price action talk. Simple banget gitu loh. Nah, dengan hal yang sesimpel begini aja kita bisa mendapatkan sesuatu kok. Ya, jadi nggak perlu harus sampai meribetkan diri dengan segala 1001 barang. Tapi kalau teman-teman cocok dengan sistem itu, cocok dengan indikator itu, ya sudah pakai aja itu. Kuasai bagaimana cara membaca indikator itu. Jadi kalau indikatornya atau trading system yang memberikan sinyal, ya teman-teman bereaksi. Ya, dan cuma disiplin aja dengan sebuah jurus itu dulu ya. Apa yang teman-teman kuasai, oke. Habis itu teman-teman tinggal cek review, evaluasi. Saya perlu menambah nggak sesuatu pada trading system saya sehingga lebih powerful. Ya, sehingga lebih, bisa nutupin. Misalnya saya masuk kecepatan. Gimana ya, saya tambahin apa ya biar agak seimbang. Seenggak-enggaknya saya nggak masuk kecepatan. Ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang teman-teman bangun. Jadi nggak kucuk-kucuk datang ke pasar, habis itu akhirnya jadi apa ya kita bilang ya, makanan sehari-hari para gajah gitu loh. Padahal sebenarnya ya saya yakin banget kok teman-teman datang ke pasar modal ada di dalam trading ini tidak untuk menjadi bulan-bulanan gajah kan, tidak untuk akhirnya tempat apa ya, tempat cuci piring ya, udah selesai teman-teman baru datang ya. Saya pikir ya teman-teman tidak pengen juga ada di situ kan. Nah, oleh sebab itu satu yang mungkin ya saya boleh sarankan kepada teman-teman adalah seenggak-enggaknya kuasai apa isi itu support, apa isi itu resisten, tahu bagaimana cara menggambarnya. Itu aja, bekali diri teman-teman dengan sesuatu, ada senjatanya lah. Jadi nggak maju ke medan pertempuran itu cuma benar-benar modal tangan kosong gitu. Ahli karate aja kena M16 cepat sekaligus udah mau ban hitam juga nggak ada gunanya kan. Tapi seenggaknya kalau dia bawa tameng, dia masih bisa survive sedikit lah ya, minimal bisa mendekati orang yang pegang senjata itu ya, habis itu bisa ngeluarin jurus-jurusnya kan. Tapi kalau dia cuma benar-benar tangan kosong ya, yang lawan pakai M16, lawan pakai tank, ya habis kita. Ya, gitu ya. Jadi itu kurang lebih saham-saham CPO. Jadi tunggu aja dia pullback, tunggu aja dia best, baru teman-teman masuk lagi. Memang kalau lihat dari harga-harga CPO-nya, itu masih cukup bullish kok. Ya, apalagi produksi dari Malaysia kan masih belum ini ya, belum mulai kan. Jadi kita masih bisa berharap bahwa ini masih akan masih ada kenaikan karena ini bullish banget. Ini all time high loh. Ya, teman-teman ya, harga CPO itu all time high. Ya, kalau all time high berarti kan the sky is the limit kan, apalagi band dari Eropa itu kelihatannya kayaknya udah mau mulai dicabut. Ya kan? Nah, jadi ini yang teman-teman juga kita masih bisa oke lah dengan CPO gitu ya, tapi teman-teman belum masuk, tunggu dia pullback atau enggak, seenggaknya tunggu dia best. Ya, kalau nanti indeks harga saham gabungan bullish lagi, harusnya saham-saham CPO akan mulai lagi. Ya, oke. Nah, kita lihat saham yang lain ya, misalnya ERA. ERA ya, ini kita masih menunggu dia break. Ya, ini ya, trendline ini ya. Oke, kita masih menunggu dia break dari trendline itu. Jadi break area berapa ya? Area 600 lah ya kalau dia bisa berada di atas itu, pokoknya berada di atas trendline. Itu dulu ya, tunggu dia break baru teman-teman ikut. Oke. Termasuk Aisyah. Aisyah juga masih belum break. Hari ini dia akhirnya berhasil stop di
234. Ya, di sekitar resisten yang ada. Nah, jadi kalau dia berhenti begitu, peluangnya kan bisa jadi ya, bisa jadi dia masih akan pullback. Tapi lihat volumenya, ini sebentar. Nah, ya, volumenya itu volume paling besar loh. Ya, ini udah berapa lama ya dari sini nih? Ini sejak awal tahun ya, kemudian baru ada volume yang sebesar itu lagi. Dengan candle yang gede. Jadi artinya ini confirm tidak anomali sama sekali. Ya kan? Nah, cuman kita butuh ya, teman-teman kalau misalnya mau masuk, ya tunggu dia break. Ya, dia belum masuk di bawah sini kan? Belum masuk di area sini. Ya, waktu itu kan kita koleksi di sini tuh sampai jamuran kan? Nah, sampai jamuran ya, terus pas dia break dari sini, pas dia break itu ya kita mulai cicil masuk. Jadi kebetulan ya ini memang saham yang kan saya udah bilang kan, kita memang udah keluar dari sana, tapi ini akan kita perhatikan. Ya, dia udah sekian lama best. Nah, peluang dia untuk naik itu akan cukup besar karena ini di sini mereka mengumpulkan kan, melakukan pengumpulan barang ya, kalau kita boleh bilang dia istirahat cukup lama di sana. Ya, jadi kita berharap ya ISA ini ya kita bisa bawa untuk periode bullish-nya indeks harga saham gabungan. Tapi kalau misalnya sekarang ya kita lihat ya, ini tunggu besok. Besok dia confirm dulu ada di atas. Terus habis itu ada sebuah candle gede itu ya. Atau candle hijau di atas ya. Nah, baru kita masuk. Ya, kalau enggak, teman-teman masih bisa kok 234 ini. Teman-teman perhatikan ya 234. Teman-teman bisa masuk di situ. Ya, tapi resikonya adalah nanti dia akan pullback. Ya, dia break, teman-teman ambil, kemudian pada saat dia pullback, teman-teman cicil lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman agresif, ini 1, ini 2. Kalau nggak kebagian di bawah sini ya. Tapi kalau kebagian di bawah situ, ya sudah, berarti teman-teman pastikan dia break dulu. Ya, break dulu baru teman-teman mau melakukan cicilan, silakan. Ya, kalau enggak, ya tunggu dia best. Dia akan best kok. Oke? Ini ya, ISA ini akan best. Jadi tunggu dia, misalnya kalau dia break ya tunggu dia pullback. Oke? Kalau enggak, seenggak-enggaknya, dia minimal ada sebuah base yang teman-teman pasti bisa lihat. Dia mungkin akan membentuk kayak MAPI. Ini sekalian ya, kita lihat MAPI ya. Hari ini kalau indeks tidak turun, mungkin dia lumayan naik ya. Kayak ini ya, nih, teman-teman bisa lihat ya, kayak MAPI gitulah ya. Ini naik ya, satu base gitu. Dia mungkin akan kurang lebih begitu. Habis itu nanti dia akan base agak panjang di atas. Nah, ISA itu juga sama. ISA itu nanti dia akan base cukup panjang di sekitar mana dia? Sekitar atas, di sekitar 450 di atas itu. Ya, di sekitar inilah. Kurang lebih dia akan base agak panjang. Ya, jadi ya kita berharap adalah ya nanti dia akan adalah kotak-kotak itu ya, kayak box ke box ya, sampai ke atas itu. Oke, tapi ini minimal ya, pergerakan hari ini dari ISA itu minimal sudah memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa oh, gue udah jalan ya. Nah, gitu ya kurang lebih ngomongnya ya. Gue udah siap jalan ya. Jadi tinggal ya, dia mulai apakah dia akan pullback ke arah trend line atau dia besok dia break, kemudian dia pullbacknya ke arah sekitar support ini. Ya, tinggal tunggu aja. Tapi minimal kita udah tahu ISA sudah mulai bersiap untuk jalan. Apalagi ya kalau indeksnya jalan, terus sektornya kan kita lihat ya juga udah mulai jalan. Ya kan? Ya, kita berharap ya seenggaknya saling mendukung lah. Yang mirip-mirip ISA, hoki. Sekalian ya, tadi ada yang bahas hoki kan ya. Nah, hoki juga kurang lebih sama kan. Cuma kalau misalnya lihat dari teknikalnya, saya lebih seneng yang ISA punya. Ya itu udah setup yang saya suka lah. Ya kalau hoki ya teman-teman bisa lihat ya. Dia masih akan berjuang di atas 220 dulu. Ya kalau sekarang dia jalan ya dia akan sampai sekitar 220. Jadi kalau teman-teman cuma mau swing doang sini, cuman kalau di swing juga nggak terlalu nggak terlalu menyenangkan ya. Ini paling cuma 1:1 ya. Kurang lagi nggak sampai 1:2. Jadi ya daripada itu ya kalau teman-teman nggak ikutan di bawah di sekitar support itu ya
Ini oke, saya sempat itu nggak ya? Kok ini saya udah gambar ya? Ya ini ya, nih teman-teman lebih baik ambil daerah-daerah bawah sini. Ya kalau dia bisa pullback, ya lebih baik teman-teman ambil di situ aja. Ya atau enggak ya tunggu dia break dari 220. Yaitu untuk Oki. Ya, oke. Nah, friends ya, ini saya udah lakukan adjustment ya. Kemarin kan udah sempat break ya. Friends kita tunggunya di berapa? 76 atau berapa? Nah, ini. Ya, friends kita akan tunggu dia di sini. Di mana nih? 72 sampai 94. Jadi ya kita berharap ya dia balik ke base seperti ini. Ya, dia base lagi ya. Mungkin juga loh ya. Dia mungkin akan bertahan apa enggak? Ini ya daerah sini nih. Oke ya, kita lebih baik tunggu di situ. Ya ini kan tadi area yang mau kita tunggu tuh. Ya, ternyata jebol. Nah, jebol harusnya teman-teman lakuin apa? Stop loss. Keluar dari situ. Oke, jadi nggak ada babi bu ya, karena udah kena stop loss, kita udah nggak ada babi bu. Ya, keluar dari situ. Titik. Oke, nah sehingga apa yang teman-teman dapat di sini yaitu small loss. Jangan ditahan. Walaupun oke, nanti future value-nya itu kayaknya bagus. Kedepannya dia akan begini, kedepannya begitu segala macam. Itu kan cerita nanti. Sedangkan kalau kita technical, balik ke plan kita. Plan kita ini udah menunjukkan dia kena stop loss kita keluar. Ya, keluar. Jadi kalau udah soal money management, kita nggak pakai babi bu ya. Keluar, kena stop loss plan kita kan kita udah bilang kan ya kemarin ya. Kalau kita collect di sini, stop loss kita di sini. Jelas ya? Ya kan? Ini kena karena dia udah breakdown. Nah, kalau udah kena berarti teman-teman harus keluar. Saya nggak tahu teman-teman bikin plan pada saat masuk sini. Ya, kalau seandainya masuk nih ya, oke saya koleksi di sekitar 100 sekian sampai sekian, ternyata dia breakdown. Nah, breakdown berarti apa? Pasti ada kena stop loss. Nah, kalau kena stop loss, apa yang teman-teman lakukan? Nggak ada kompromi. Ya, keluar. Keluar otomatis akan balik menjadi modal utuh lagi kita. Nah, modal utuh ini kita bisa pakai untuk lihat dulu yang lain. Ya, kalau teman-teman tahan di sini, dia kalau turun sampai ke bawah sini gimana? Terus kalau misalnya dia tiba-tiba begini, ini kayak head and shoulder nggak sih? Ya, tiba-tiba oke, gue akan balik ke gocap. Ya, kalau ini kan nggak mungkin ya. Kita ambil proyeksi ini, dia balik sampai ke bawah gocap kan nggak mungkin ya. Kalau dia balik sampai ke gocap gimana? Terus habis itu stay di sana. Ya kan? Nah, itu. Jadi money management itu penting. Ya, kita ngambil memang iya. Oh, ini udah keadaan low risk kan. Kita berharap kan dia udah dari sini terus habis itu mantul ke atas, benar nggak? Ya, itu kan harapan kita. Ya, oke. Nah, oleh sebab itu kita taruh yang namanya stop loss di sana. Nah, kalau stop loss kena, berarti harapan kita tidak disetujui oleh pasar, keluar. Ya, itu friends. Jadi friends kita masih lihat, kita akan coba lihat di sini, area sini. Kalau area sini ternyata dia best, ya kalau teman-teman lihat ya, oh, kok kayaknya kayak apa yang namanya? Ya, teman-teman bisa cek lah ya di Google. Ini kayak apa ya kalau sampai dia best di situ? Ya, nah kalau udah begitu ya kita tinggal menunggu aja dia break ke atas, pokoknya semua pattern-pattern yang dia habiskan ya nggak ada lagi, ya udah baru kita mulai get in ke sana. Oke, itu untuk friends. Nah sekarang kita lihat Budi. Ini Budi, nah dia udah breakdown. Tadinya kita berharap apa? Dia ada di sini habis itu udah selesai, dia mulai naik. Nah, apa yang terjadi di sini? Dia breakdown. Saya kebetulan belum masuk ya. Kita masuknya kan maunya di sini. Di 199 berarti hampir 200 kan. Dia breakdown. Nah, kalau dia udah breakdown, udah. Berarti kita nggak usah liatin ini lagi. Ya, ini mungkin dia akan ada pullback sini, kemudian turun lagi. Ya, yang agresif kan bisa aja mereka cicil di sini kan. Nah, habis itu dia udah breakdown. Ini harusnya udah pasti udah kena stop loss lagi. Nah, kalau udah kena stop loss keluar. Ya. Oke, itu untuk Budi. Kemudian main ya. Main tadi saya udah sempat bahas kan, dia masih manut di
trend line-nya nih. Ini masih manut di trend line. Oke. Ini udah kita bahas. Nah, habis itu kita lihat breeze. Breeze juga kayaknya udah kita bahas. Kita masih menunggu dia di bawah aja. Saya lebih senang menunggu breeze itu di sini. Di 1730. Walaupun ya, teman-teman jangan pas benar-benar pas di 1730 tunggunya. Ya, nanti kalau nggak dapat, ya kok misalnya dia udah sampai 1800 terus habis itu naik lagi. Dapetin kalau misalnya beberapa cicilan di situ. Mungkin oke, target kita di 1800 sampai 1730 ya. Berarti teman-teman bisa cicil average di sana. Ini untuk agresif ya. Ya, teman-teman bisa cicil dari sini. Nah, teman-teman yang konservatif ya, mendingan tunggu dia break dari trend line ini. Selesain dulu fasenya ini. Lihat nggak? Ya, selesain dulu dia punya pattern kelar ya, terus break. Nah, kalau teman-teman yang konservatif ya tunggu dia break di situ. Ya itu untuk breeze. Jadi kita udah nggak bahas itu lagi. Nah, BRPT ini kan BRPT ini ada di apa itu namanya? Basic Industry kalau nggak salah ya, BRPT ya. Basic Material, sorry. Bener nggak BRPT ya, di Basic Material ya. Nah, kalau untuk BRPT, sekali lagi ya, kita lebih senang nunggu dia balik ke 1000 ya. Nah, kalau dia udah break begini ya sudah, sementara kita udah bye-bye dulu sama BRPT. Ini udah break kan? Ya, kemarin kan kita pengennya dia balik dulu ke 1000 baru kita liatin. Nah, ini dia hari ini malah break dari trend line ini. Nah, kalau dia udah break, ya udah kita bye-bye dulu sama BRPT. Ya, lihatnya nanti aja. Tunggu dia benar-benar udah balik ke 1000 ya, atau mungkin ya kalau misalnya kita lihatlah nanti dia ada setup apa di bawah situ ya yang bisa kita perhatikan lagi dia. Kalau misalnya kayak gitu ya udah. Sementara bye-bye dulu untuk si BRPT ya. Oke, nah habis itu BBKP. BBKP ini, aduh punya ini dilemanya setengah mati lah ya. Right issue yang nggak jadi, ya kasus hukumnya nggak kelar-kelar. Padahal saya cukup senang sih ya. Artinya kita bukan jatuh cinta loh ya sama saham ini ya. Tapi maksudnya ya ini saham punya cerita di masa depan yang cukup bagus. Oke. Nah, tapi untuk saat ini yang kita bisa tunggu adalah bagaimana nasib dari perjalanan hukumnya. Itu dulu, ini ganjalan banget untuk pergerakan BRPT ya. Nah, sementara ya memang kita berharap ya 390 400 itu cukup menahan pergerakan turun dari si BRPT. Tapi kalau sampai dia break di bawah situ ya sudah, kita juga say bye-bye dulu untuk BRPT. Ya sampai ya apa namanya urusan hukumnya itu selesai dulu. Ya nanti kita baru bahas ini ya. Oke, nah friends udah TWR. Nah, TWR ini udah break juga. Yang kita mau tunggu kan di sini ya, di atas ini ya. Di mana tadi 1340 kalau dia bisa break ke atas kita ambil. Ya ternyata dia turun. Nah, ya udah berarti memang ini kita nggak dapat ya sudah. Berarti kita sementara kita lupakan karena dia udah break juga di bawah support ini 1270 ya. Jadi ya tunggu dia balik dulu ya, setidaknya ya ada sekitar 1400 ya, 1400 ya baru nanti kita lirik lagi ya. Oke, nah Harum ya tadi juga sempat kita bahas kan. Harum itu kita mau tunggu ada di 2 titik nih ya. 7675 itu cukup nggak untuk pullback-nya si Harum. Oke, kalau tidak berarti kita tunggu di gap ini nih di 6.650 sampai 6.500. Ya ini tunggu di gap itu. Kalau dia ternyata bisa dip ya, dip sampai ke 6.150 lebih baik. Ya lebih baik. Ini apakah ini kan pergerakan ini lihat nih, tinggi banget kan? Ya, nah penurunannya juga kita berharap adalah ya cukup dalam juga. Ya kenapa ya ini yang saya bilang ya, sudutnya itu 90 derajat. Nah, kalau sudut 90 derajat itu kan momentum ya. Nah, kalau momentumnya tidak terpelihara, ini terus kena pullback ya. Nah, pullback-nya itu akan cukup dalam. Ya, kita sih berharap ya sini cukup. Ya, kalau misalnya enggak, berarti ya tunggulah sampai benar-benar di sekitar 6.400 di sekitar ini di gap ini nih. 6.650-an. Ya itu untuk Harum.
Oke, nah habis itu SMDR. SMDR udah jalan belum dia? Oh, belum kan? Ya ini kan dia belum jalan ya. Kemudian dia sempat pullback. Nah, kita melihat ya kalau indeks harga saham gabungan juga ikut turun ya. Ini mungkin aja ada peluang kembali lagi ke sekitar base ini nih. Dia ada peluang untuk retest kembali ke base itu. Ya, jadi sementara ya kita tidak lihat dulu ini ya. Apalagi kalau misalnya dia ini kalau misalnya teman-teman udah masuk ya, seandainya udah masuk ya. Kan dia kayak breakout kan, terus habis itu udah masuk ya. Nah, dia kalau misalnya bisa dia turun ini berapa ya? 700 ya. Ya, ini sekitar 695 atau 700 ya. Kalau dia break turun balik ya, maka dia ada peluang akan sampai ke sekitar 600 lagi nih. Ya, dia ada peluang sampai ke 600 kembali. Ya, nih, kalau misalnya hoki tadi kan kita udah bahas ya. Hoki lebih baik teman-teman tunggu dia di atas 220 saja. Ya. Tunggu dia di atas 220 saja nih di sini nih. 220 sampai 228. Ya tunggu aja, lebih baik tunggu dia break dari situ. Baru teman-teman ikut. Kenapa? Kalau ikut dari sekarang ini sampai sini percuma, ini 1:2 itu nggak nyampe. Jadi ini cukup risk reward-nya cukup jelek. Risk reward-nya cukup jelek. Jadi lebih baik ya teman-teman tunggu aja dia break dari sini atau dia pullback ke arah support lagi. Baru teman-teman ambil. Oke. BBYB ini masalah di right issue kalau nggak salah ya. Jadi ini yang saham-saham ini sementara diperhatikan saja. Ya kalau misalnya dia bisa stay lah. Ini sebentar coba kita lihat ini ya. Ini kan ada trendline di sini nih. Teman-teman tarik aja trendline-nya. Selama dia stay di atas trendline itu, ya oke, teman-teman nggak udah punya, ya, teman-teman bisa hold. Tapi kalau misalnya dia breakdown dari trendline itu, ada peluang loh dia sampai ke 825. Ya, sekedar mengingatkan teman-teman ya, BBYB ini kan sedang menunggu RUPS untuk pengesahan aku laku itu menjadi pengendali. Ya, itu pertama. Kedua, dia mau right issue. Oke, dia mau right issue. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah aku lakunya sih memang statusnya di Indonesia ya, tetapi induknya itu kan ada di Cina, di Alibaba. Nah, Alibabanya sendiri sedang diobok-obok sama pemerintah Cina. Jadi mungkin itu ya teman-teman juga boleh perhatikan sebagai sebuah sentimen yang cukup jelek untuk si BBYB saat ini ya. Kenapa kita bilang jelek? Pertama ya, kalau dia right issue, otomatis harus ada namanya standby buyer. Kalau tidak ada standby buyer, right issue ini kemungkinan besar akan gagal. Siapa yang mau beli masalahnya? Ya, kayak misalnya BBKP ada Kokmin, terus kalau BBRI kan ada rakyat Indonesia ya, yang siap mensupport kan. Terus habis itu teman-teman juga bisa lihat misalnya kayak punyanya si Bang Mega itu siapa ya? Saya lupa tiba-tiba ya, BBHI kalau nggak salah ya, atau apa gitu ya teman-teman, cek lagi ya. Nah, ada pembeli standby di sana. Nah, kalau misalnya pembeli standby ternyata angkat tangan, lalu nasib right issue ini gimana? Karena apa? Right issue ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana, menambah modal intinya. Kan modal intinya kan harus mencapai sekitar 3T kan. Ya kan, itu yang mau dikejar kan. Nah, jadi sentimen yang cukup negatif itu untuk BBYB adalah yang dari Alibaba itu. Alibaba sendiri ini teman-teman cek lagi ya, medianya kita nggak tahu ya, tapi menyebutkan kehilangan sekitar 180 US dollar ya. 180 US dollar ya. Tapi yang kita tahu adalah dia sudah sempat karena ada program pemerataan pendapatan di Cina, si Alibaba itu sudah mengeluarkan hampir 180 triliun lebih ya kalau nggak salah ya, rupiah, 180 triliun lebih rupiah disumbangkan dalam tanda petik ya, disumbangkan ke pemerintah Cina. Ya.
Saham-saham teknologi itu cukup sedang diobok-obok ya. Bukan cuman perusahaan-perusahaan teknologi sih, termasuk Evergrande. Evergrande itu adalah buah dari kebijakan Cina karena terlalu besar. Ya, ya you know lah ya, Tiongkok itu kan agak-agak ini kan, agak-agak gimana ya? Sesuatu yang besar itu mereka agak ngomongnya apa ya? Ya pokoknya tanda petik lah ya, teman-teman bisa mengartikannya sendiri ya. Termasuk di dalamnya YouTuber yang Cina itu kan juga cukup ini kan, cukup dihambat pergerakannya. Nah, itu untuk BBB. Kebetulan salah satu pengendalinya itu adalah Alibaba yang dari Cina. Itu yang teman-teman lihat ya. Jadi secara teknikal yang kita masih menunggu nih, trendline ini cukup kuat nggak untuk menahannya. Ya, termasuk agro sih harusnya ya. Agro kan sebentar lagi mau reissue nih. Ini udah break. Ya. Nah, ini kalau udah break, kita lebih baik menyingkir dulu, apalagi dia udah reissue. Ya, kebiasaannya kita adalah kalau dia melakukan corporate action, lebih baik kita menghindar dulu. Tunggu corporate action-nya selesai aja. Jadi pergerakan harganya murni karena technical, murni karena fundamental, bukan karena euforia. Ya, bukan karena diatur-atur nanti di situ. Oke, nah kita lihat ya. BBNI next ya. Nah, BBNI ini udah break ya. Kalau indeks harga saham gabungan ada peluang untuk koreksi, ini juga kemungkinan besar akan ada pullback. Ya, nah dia habis break ada pullback-nya. Pullback ini mungkin bisa menjadi sebuah kesempatan buat teman-teman untuk koleksi ulang, ya, untuk cicil ulang. Ya, apalagi secara sektornya, IDX Finance kita lihat ya, ini cukup bagus kok. Tuh ya, dia pullback kan? Dia pullback ke arah trendline ini. Ya, selama dia bisa bertahan di situ, ya ini berarti ya kita juga bisa mengkoleksi saham-saham yang untuk yang finance ya, untuk yang bank ya, yang pullback juga. Oke, MAPI tadi kita udah bahas ya. MAPI kan dia udah break, cuman ini ada kesempatan untuk pullback nih, soalnya shadow-nya gede banget. Ya, shadow-nya cukup gede. Jadi kita mungkin akan melihat dia akan pullback lagi nih ke arah-arah sekitar 770 ya, ke arah-arah sekitar trendline lagi. Yaitu untuk MAPI. Oke, Antam. Kita masih mau menunggu kan di sekitar nih Antam nih, lihat nih candle terakhirnya itu mengerikan banget ya. Ya, nih kita tinggal menunggu lagi nih sekitar 2190 sampai 2230. Dia cukup kuat nggak nih area ini ya? Area ini cukup kuat nggak kira-kira menahan pergerakan turun ini? Ini memang candle yang ini ya, candle ini sih cukup mengerikan ya. Jadi saya sarankan adalah teman-teman wait and see dulu ya, walaupun nanti dia akan ke sini ya. Teman-teman wait and see dulu. Oke? Wait and see dulu. Soalnya ini candle ini cukup benar-benar mengkhawatirkan alam semesta nih. Ya. Ya, shadow-nya kan di atas nih, sempat di bawah tinggi sampai ke atas itu. Saya sempat jualan di 2390 kalau nggak salah. Iya kan kurang lebih segitulah 2390 ya. Terus tapi dia sempat naik sampai setinggi apa ya? 2420 malah. Ya, 2420, kemudian habis itu ditutup di 2300. Ya, itu artinya apa? Ini ada tekanan jual yang begitu besarnya terjadi pada Antam. Ya. Jadi makanya kita lihat ya, teman-teman, karena shadow ini pada saat nanti harga mungkin balik lagi ke sini, hati-hati dulu ya. Dia sampai ke sekitar 2200. Nah, teman-teman lihat ya pantulannya itu. Ya, cari kurang lebih ada sinyal apa, boleh engulfing lah apa segala macam, atau ada hammer kayak gini tapi shadow-nya di bawah. Nah, mungkin teman-teman bisa triggernya baru buy di situ ya. Kalau misalnya dia balik biasa ya, sebaiknya hati-hati dulu karena candle ini cukup ini ya. Cukup memberikan kepada kita sinyal, oh ini kayaknya gue harus hati-hati di Antam. Ya, ADMG. Oke, ADMG kita lihat. Nah, ADMG ya, teman-teman masih tunggu dia sampai dia selesai dulu, oke? Artinya kalau dia break 206, kita bye-bye ya. Ini apalagi indeks saham gabungan mau koreksi ya. Jadi ini tinggal tunggu dia break dulu. Ini break
kalau nggak salah trendline ini kan trendline weekly-nya ya. Nah, teman-teman bisa tunggu aja, ini kan udah deket nih. Tunggu dia break dari atas, ya bisa stay di atas atau dia bisa pullback ke arah trendline, baru teman-teman ambil aja. Ya SSIA ini properti tapi belum jalan. Oh udah ya. Nah ini SSIA, teman-teman ya, kalau misalnya buat agresif ya kita buy di sekitar support ya di bawah-bawah sini. Nah, tapi kalau teman-teman yang konservatif, ini SSIA kita udah bahas cukup banyak ya. Ya buy di 520 break atau buy di trendline itu ya, di trendline yang weekly-nya ya, buy di situ teman-teman baru ambil. Oke, nah AISA ya ini dari hold dari 204 ya. Ya puji Tuhan, happy cuan Bu Dania. Oke, nah TINS kita bahas TINS sebentar ya. TINS ini hari ini breakout. Tuh ya, hari ini breakout. Ini dia agak confirm breakout ya hari ini ya. Tapi shadow di atas itu ya menandakan bahwa oh kayaknya gue harus pullback dulu nih. Ya nih. Jadi kita teman-teman ya, ini ada peluang untuk si TINS-nya itu akan pullback. Jadi jangan dikejar, oke? Kalau misalnya dia akan pullback, sebentar ya. Nah, ya di sekitar 1.500-an mungkin dia akan pullback ke arah sini. Ya ini yang base. Nah ini kurang lebih resisten atas base itu ya. Jadi sekitar 1.550 ya, 1555. Ya dia masih ada kesempatan untuk pullback situ. Oke. Ini untuk TINS ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya ya berarti hold. Ya kalau dia pullback ya ikutin dengan trailing stop teman-teman seperti apa. Selama dia tidak kena stop loss kita, ikut. Ya, Antam tadi kita udah bahas. Asri hari ini hampir boleh dibilang semua properti mulai itu ya, mulai koreksi ya. Asri lihat, ini kan ada area resistennya ya. Ya, jadi yang saya lihat sih Asri ya. Kalau dia udah seperti ini kan area resisten toh. Dia ada kesempatan pullback lagi nih. Apakah dia akan sampai ke ini lagi? Ya kita tinggal nunggu aja. Tapi kalau dia balik ke situ harusnya kena trailing stop kita. Ya, ini Asri itu kalau nggak salah saya udah berapa ya? Ada 10-an ya. Ya harusnya dia akan kena trailing stop. Jadi minimal kita ada 5% lah dapat di Asri. Ya Raja bagaimana? Mari kita lihat ya. Pegas itu udah gede, udah tinggi. Nah ini Raja nih. Ya. Area ini adalah area resistennya si Raja. Oke. Jadi sebelum dia bisa tembus dari area resisten ini, kita memang tidak akan melihat sebuah pergerakan yang gede-gede dari si Raja. Jadi ya kita akan menunggu ya. Ini kalau misalnya lihat dari resistennya ada di situ, kita mungkin akan menunggu si Raja itu mungkin akan best lagi di sini. Atau mungkin dia akan pullback balik sini. Tapi setidaknya dia akan membentuk sebuah box di sini. Itu dulu ya. Kita mau melihat Raja itu ada di base itu untuk ngumpulin tenaga. Karena ini bukanlah tembok yang cukup kecil ya. Oke, tetapi ya dari sektornya ada Pegas, ada Elsa, ada Medco. Mereka semua udah pada jalan. Ya, ini ya. Pegas sudah naik ya. Elsa break, ini kemungkinan besar ada pullback-nya ya. Kenapa? Karena shadow-nya cukup tinggi. Jadi ada peluang untuk pullback ke bawah lagi ya. Kita lihat Medco. Oke, ini Medco juga belum break ya. Jadi ya kita lihat ya artinya kecenderungan yang ada kecuali Pegas ya, Elsa, Medco, Raja itu masih ada kesempatan pullback. Ya, itu ya. Pegas sudah akan pullback? Enggak. Ya, lihat. Pegas belum akan ada pullback-nya. Oke. Tapi teman-teman mesti ingat ya, ini ada 3 white soldiers ya. Jadi jangan dikejar. Ya, jangan dikejar. Momentumnya akan membesar ini. Ya, kita ini udah cukup ini. Ya Pegas jangan dikejar aja pokoknya ya. Walaupun kita lihat ya ke atasnya itu sepertinya hampir tidak ada halangan nih. Tinggal halangan ini tok.
Ya, tapi bukan rekomendasi terus teman-teman harus kejar ya. Kenapa? Kalau ini tidak berhasil dia tembus, ya dia akan pullback. Ya, tapi kalau dia berhasil tembus, memang ada peluang sampai ke sini. Buat yang sudah punya saja, silakan trailing stop. Tapi buat yang belum punya, jangan kejar. Yang jangan takut ketinggalan. Pokoknya nggak perlu harus khawatir ketinggalan. Nggak ada Pegas, kita bisa cek yang lain. Oke, tapi kalau ketinggalan semua saham, nah itu tanya kenapa. Ya, tapi kalau misalnya cuman ketinggalan doang, nggak masalah, ikut kereta yang lain. Ya, jadi nggak perlu harus kamu ketinggalan nanti keuntungannya berkurang, enggak sih. Gitu kayak kita tidak mengejar keuntungan harus benar-benar dari bawah. Toh Pegas udah kita rekomendasi dari bawah kan. Tapi kalau tidak ikut ya ini dia udah naik nih. Ya sudah nggak apa-apa. Tunggu dia pullback aja. Tunggu dia pullback, kalau nggak tunggu dia berhenti lari. Ya ini kayak truk ya, kayak umpama sebuah truk ya. Teman-teman lihat deh, kalau dia lari kenceng, teman-teman berhentiin coba berdiri di depan truk. Nggak bisa kan? Tapi kalau dia udah mulai pelan, mau naik ke atas truk kan gampang kan? Benar nggak? Nah sama, pergerakan harga juga gitu. Kalau dia lari kenceng, jangan pernah di stop. Jarang sekali teman-teman bisa mendapatkan tumpangan pada saat dia sedang lari. Oke? Ya, itu TWR udah bahas, kita lihat TBIC udah breakdown. Ya kalau dia udah breakdown sudah, kita berarti tower sementara kita lupakan ya. TWR, TBIC breakdown. Kita lihat Chen juga. Chen kemarin juga breakdown kan? Apa udah naik lagi? Oh, dia udah breakdown. Oke. Terus Bali bagaimana? Ini Bali masih bertahan ya. Tapi dari dia punya market leader itu udah breakdown. Jadi sementara tower kita ngalip dulu. Oke, habis itu Krakatau Steel, keras. Hari ini kan juga itu kan bagiannya si keras kan di basic material. Nah, ini keras coba. Ya, dia udah break ya. Oke, dari minornya dia udah break nih, minor yang ini nih. Dia udah break. Oke, ini keras kebetulan memang saya udah koleksi dari sini ya. Jadi udah break ya. Nah, sekarang sasaran selanjutnya dia ada di sini. Oke, dan ini jangan teman-teman pakai buat swing, sama sekali lagi ya. Ini kalau misalnya teman-teman ukur risk reward-nya itu juga kalau teman-teman mau koleksi ya koleksi di daerah-daerah sini. Ya kita ikut benar-benar sampai ya kita nggak tahu dia akan sampai mana ya. Tapi setidaknya sasaran saya itu ya dia bisa sampai ke atas ini aja, kita udah bahagia banget kok. Ya kan? Gitu. Oke, TWR, JPFA sudah kita bahas. Nah, ICBP sebenarnya tidak perlu dibahas karena itu banyak. Ini value stock kan, dan itu banyak sekali resisten yang ada di situ. Untuk ICBP, saya tidak menyarankan teman-teman melakukannya dalam trading. Oke, lebih baik teman-teman buy untuk value stock. Jadi untuk benar-benar teman-teman simpan nanti sampai Januari baru teman-teman sell ya. Jadi ini adalah value stock. Oke. Buy ini di bawah sini kalau nggak salah kita udah sempat bahas ya. Buy di situ, ini udah break. Teman-teman berarti break selanjutnya adalah 9.000. Kalau misalnya teman-teman mau benar-benar mungkin pergerakannya akan jauh lebih lancar ada di 9.275. Ya. Ini CBP kalau nggak salah ada di itu ya, ada di saya sempat bahas waktu bareng sama Cirita segala macam ya, CBP ya. Dia masih ada di sekitar bawah sini atau di sini ya, kurang lebih. Saya lupa bahasnya kapan. Oke, PTPP. Nah, PTPP ini kelihatannya akan mulai istirahat dulu nih ya, karena dia bergerak nih ya. Ya. Ya, dia akan mulai beristirahat dulu nih. Ya, kita berharap ya ini dia akan mulai best lah di sini atau enggak di situ ya. Dia udah mulai best gitu. Ya kayaknya infrastruktur akan cenderung sudah mulai akan beristirahat dulu. Wait and see sambil menunggu pergerakan dari indeks harga saham gabungan. UNVR ini ya kabar gembira untuk teman-teman UNVR ya. ICBP udah pasti hold ya. Nah, UNVR ini ada kabar gembira buat teman-teman. Ini buat investor ya.
jangan dipakai untuk trading. Ya, oke, ini buat investor ya. Ini kita berharap ya bahwa ini akan pergerakannya akan menjelang-jelang akhir. Pergerakan turunnya akan menjelang-jelang akhir. Oke. Jadi ini buat investor doang ya. Ini adalah area-area yang teman-teman udah boleh melakukan cicilan investasi ya. Jadi dari 4.000 sini ya sampai ya mungkin ya kalau misalnya dia bisa sampai ke arah sini ya teman-teman bisa melakukan cicilan agak besar. Ya, nah kenapa saya berani ngomong udah mulai berani bicara mengenai UNVR adalah kita udah ngikutin kan, kita udah ngikutin pergerakan UNVR ya. Nah ini udah kelihatannya udah mulai bottom ya. Bottomnya di mana kita nggak tahu. Sampai kita menemukan titik AR-nya dulu. AR nanti dia akan ada satu namanya titik ST ya. Dia akan sampai ke situ dulu. Nah, oleh sebab itu kita akan confirm di sini adalah bottomnya. Saya tulisnya bottom aja ya. Ya, teman-teman akan lihat seperti itu. Ya, nah habis itu pergerakannya masih akan panjang nih. Kalau teman-teman mau invest, nah, dia mulai turun kembali, ya, teman-teman buy. Ya ini ya sekali lagi ya, kalau ini adalah bottomnya, 3.700-an ya. Nah teman-teman, dia pas dia rally, teman-teman jangan ikut. Ya tungguin aja nanti dia akan turun lagi kok. Begitu dia turun lagi, ini cicil. Ini investasi loh ya, bukan trading ya. Teman-teman cicil, ini cicil 1, ini cicil 2. Nah, nanti tunggu lagi, nanti dia akan balik lagi sini. Mungkin dia akan naik ya, nanti dia akan balik lagi situ. Ya ini adalah cicilan ketiga, teman-teman. Ya pada cicilan ketiga, mungkin dia akan sampai sini juga bisa jadi. Ya, nah itu ya teman-teman. Jadi ini buat UNVR. Ini kalau teman-teman mau melakukan cicilan, ini masih cukup panjang karena makanya kita nggak lakukan trading di sini. Tapi kalau mau melakukan investasi, teman-teman ini sudah mulai waktunya buy. Ya, artinya dia udah mulai harganya udah cukup murah. Teman-teman hitung deh ya dari fundamental segala macam ini udah murah banget. Harga segini sih udah murah banget ya. Nah, secara teknikal ya kita udah mulai melihat dia udah mulai memasuki area-area bawah. Ya, area-area akan berakhir turun. Ya, friends, reversal, downtrend, jangan dipaksa. Yes, ya. Oke, DKFT gimana? DKFT, mari kita lihat ya. Ini kan dia masih di situ atau... Oh, dia udah mulai ya, udah mulai naik. Kita lihat ya, nikelnya bagaimana. Oke, oh nikelnya masih belum berhasil break ya. Tapi nikel ya teman-teman lihat ya, dia memang kayak seperti tertahan di trendline ya. Kita mau tunggu dia naik dulu lah ya. Dia naik, baru kita mulai bicara mengenai saham-saham yang berhubungan dengan nikel ya. Tapi kalau saya boleh saran ya, daripada teman-teman lihat DKFT, memang harganya murah sih. Harganya ada di bawah ya, dan dia full nikel ya, memang cukup menarik. Dan setupnya juga cukup menarik sih ya, artinya risk rewardnya itu gede ya, kelihatan banget kan kalau saya buy di sini ya, kelihatan banget ya. Terus habis itu ini kondisi juga low risk, dalam keadaan low risk kita bisa taruh stop loss kita udah cukup kelihatan lah low risknya ya, rewardnya gede ya. Cuman ya secara fundamental, ya, DKFT kan masih belum terlalu kinclong banget ya. Bahkan kalau di skornya kita itu dia masih masuk ke dalam spekulasi. Ya, tetapi kalau teman-teman mau lihat saham yang berhubungan dengan nikel, saya boleh sarankan adalah teman-teman perhatikan Harum. Ya, Harum karena 2023 dia akan mentransformasi diri dari perusahaan batubara menjadi perusahaan nikel. Ya, 2023. Ya, prosesnya memang masih 2 tahun lagi, tapi teman-teman tahu ya pergerakan harga itu bukan menunggu sampai itu fix terjadi. Dia harga akan melakukan antisipasi sebelumnya. Ya, Antam udah kita bahas. Telkom, coba kita lihat. Nah, Telkom dia udah break lagi. Ini apakah dia bisa break stay di atas? Ini tunggu aja beberapa hari ya.
Kalau dia bisa stay di atas 3.640 ya, sasaran selanjutnya lagi adalah ke sekitar 4.000. Ya, kalau enggak berarti dia akan pullback ke arah sini nih. EMA 20-nya kan udah di bawah nih. Ada kesempatan pullback ke sekitar 3.500. Ya, kalau Telkom bisa pullback ke 3.500 ya. Harusnya indeks harga saham gabungan pun bisa diseret turun ke bawah. Itu yang kita lihat dari Telkom ya. SSMS teknikalnya juga udah bagus kan. Oke. Dia udah kena resisten. Jadi ada peluang untuk dia pullback. Ya, tunggu pullback. Berarti kan hampir boleh dibilang semua saham-saham CPO akan pullback ya. Jadi tunggu dia pullback aja. BSDE ya, saya pikir ya kalau teman-teman mau ngambil untuk saham yang itu yang berhubungan dengan properti ya, saat ini yang mungkin yang paling itu adalah si Sumarekon ya. Kita udah sempat ambil di daerah sini ya. Kemudian dia break. Ini ada peluang dia juga akan pullback. Termasuk BSDE. Nah, ini BSDE ya, teman-teman tinggal cek kalau misalnya lihat dari ininya. Nah, kalau dia misalnya dia jadi begini ya, terus habis itu ini neckline-nya di sini di sekitar atas ini di sekitar 1.200 ya. Kalau seandainya dia jadi nanti mungkin dia akan ada sampai sini terus habis itu pullback. Jadi kayak ada handle-nya di situ. Ya, teman-teman tinggal ikutin aja. Ini sementara sih cukup ini ya, cukup bagus ya. Nah, sektornya memang udah naik, sektornya udah jalan ya. Nah, kalau misalnya dia masih bisa jalan lagi, ya mungkin akan sampai ke sekitar 1.200-an. Ya, ini atasnya itu berapa ya, 1.200-an. Teman-teman bisa buy pada saat dia mulai membentuk handle. Atau ya seenggaknya koleksilah kalau dia break dari 1.200. Kalau ini jalan sesuai ya, kalau ini jalannya sesuai, ini makanya ini gambar itunya nggak tahu itu sih. Nah, kalau ini jalannya itu sesuai, ya teman-teman berarti bisa buy di sekitar neckline-nya. Neckline-nya itu berapa ini? 1.225 nih kurang lebih neckline-nya. Ya kalau dia break dari situ, teman-teman ya ini kalau misalnya kita proyeksikan ya coba. Ini kira-kira bisa setinggi apa ya? Ya jadi ada peluang sampai ke sekitar 1.560-1.600 untuk BSD. Ya, jadi tunggu sampai dia confirm dulu break di 1225. Ya, jadi kita nggak mau menjadi dukun duluan ya, apa benar ya pattern ini akan terbentuk atau enggak ya. Kita tunggu sampai dia fix break terbentuk baru kita mulai collect. Ya, MNCN. Ini kebetulan saham yang tidak saya tradingkan ya teman-teman ya. Ini kalau lihat teknikalnya, iya dia ada di sekitar support. Ya, ini kalau lihat weekly-nya ya, ini kok pergerakannya kayak gini banget ya. Nih teman-teman kalau lihat weekly-nya ya, tuh, ya, jadi tunggu dia break dulu aja. Ya, pergerakannya sepertinya iya dia di sekitar support ya. Ada di sekitar support ya. Nah, tapi ya saya boleh sarankan ya, teman-teman lebih baik tunggu dia break dulu. Ya, ini adalah saham yang masih kondisinya downtrend. Majornya, weekly-nya tadi kan teman-teman udah lihat kan, dia masih dalam keadaan downtrend. Jadi pastikan dia uptrend dulu lah saham ini. Ya, ini kalau saya boleh sarankan ya, saham grup ini. Ya, jadi pastiin dulu dia udah break baru teman-teman ikut ya. Akra kita udah nggak ikut ya. Nah ya, itu udah nggak ikut. Tunggu dia pullback aja. Ini kan dia udah break lagi ya. Nah ini kesempatan terakhir lah ya. Teman-teman tunggu dia break aja. Pas dia pullback baru teman-teman ikut. Ya tunggu dia pullback ini kalau dia udah jalan begitu kita udah nggak rekomend. Oke ya. Nah oh ya. Saham-saham yang berhubungan dengan ini mungkin terakhir kali ya. Sorry ya teman-teman kalau misalnya yang lain kayaknya sih hampir itu ya. Hampir udah selesai. Oke. Nah, untuk saham-saham yang berhubungan dengan rokok, teman-teman boleh perhatikan. Ya, HMSP, terus WIM, ya, WIM,
Oke, sama satu lagi gudang garam. Gudang garam kalau nggak salah dia udah retest lagi tuh. Ya. Ini nggak jadi break. Nah, dia break. Ini sasaran kita kalau ini yang gudang garam ya, sasarannya nggak usah jauh-jauh dulu, di sekitar ini gap ini aja. Ya, tapi untuk saham rokok teman-teman boleh perhatikan. Ya, itu nanti kita bahas di hari Kamis deh. Ya, tapi ini udah boleh teman-teman mulai perhatikannya tadi ya. Apa HMSP atau WIM ya, Wismilak. HMSP atau Wismilak. Ya, itu teman-teman ya. Ini memang banyak sekali ya teman-teman ya. Sorry banget itu kalau misalnya belum bisa jawab semuanya. Kita coba nanti kita tampung lagi nanti di hari Kamis ya. Mungkin CTRA juga sama, teman-teman juga bisa perhatikan ya. Saham-saham yang berhubungan dengan properti dia baru fresh move kan. Baru mulai di awal nih. CTRA nih candle yang itunya juga bagus ya. Ya nih CTRA ya, ini kan dia memang masih ada satu hambatan lagi di sekitar 1100 nih. Kalau dia bisa break akan lebih baik. Teman-teman yang nggak kebagian di bawah, teman bisa ikut di 1100 ke atas tuh. Ya ini CTRA, ini cukup bagus ya. Teman-teman bisa cek ya, dia punya foreign flow juga bagus banget untuk CTRA. Oke. Jadi saya pikir itu ya teman-teman ya, ini untuk yang saham-saham properti. Ya, ini mungkin saya tutup ya. Sekali lagi saya boleh berpesan teman-teman jangan sampai FOMO, oke? Lakukan selalu akumulasi. Bikin plan, do your plan ya, trade your plan. Jadi jangan tergopoh-gopoh masuk ke pasar. Ya, selalu cek chart. Setiap kali teman-teman mau masuk ke dalam sebuah saham ya, mungkin teman-teman masih belum dapat, saya belum bikin trading plan segala macam, nggak apa-apa, cek chart dulu ya, cek chart, siapa tahu memang ada kesempatan teman-teman bisa ini udah dipucuk atau enggak. Kalau udah dipucuk ya lebih baik teman-teman tunggu, hold semuanya. Tapi alangkah baiknya adalah selalu siapkan perencanaan, ada trading plan-nya, habis itu trade your plan ya. Oke teman-teman, thank you semua sudah bergabung ya. Oke, kita ketemu lagi nanti di hari Kamis untuk market review di hari Kamis ya. Oke, sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.